diangkat ya, melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kerjalah Engkau ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu, curahkan kuasa-Mu atas kami Tuhan, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah ini kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bisa memimpin kami semua. Segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa-Mu memenuhi setiap kami, bekerja atas kami, bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Selamat menunaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Tuhan Allah, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Dia memerintah sebagai Raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja
pujian dari Pak Sutri. Saya persilakan.
pujian dari Pak Sutri. Biarlah kita senantiasa boleh menghargai setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini, yuk, kayaknya masih kurang ya. Kita mau bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Roh Kudus tercurah tempat ini. Haleluya.
sekalian, sehingga firman Allah yang datang kepada kami memperbaharui, mengubah, bahkan memampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa kiranya kehadiran Tuhan kami rindukan untuk senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang datang kepada kami menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karenanya hati kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita akan membicarakan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai kepada ayat yang ke-53. Kita baca bergantian ayat ini, demikian saya membaca ayat 50 dan saudara-saudara sekalian membaca ayat 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Peristiwa dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum peristiwa itu terjadi, maka dimulai dengan peristiwa kebangkitan, di mana Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para muridnya dengan tujuan untuk meneguhkan dan menguatkan mereka. Tidak akan pernah ada yang namanya kebangkitan tanpa adanya kematian. Maka Yesus yang mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga itu. Tetapi kematiannya yang untuk dosa manusia, di mana terjadinya keselamatan bagi kita, tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kelahiran, di mana Yesus menghendaki seluruh rencana Bapaknya agar kehendak Bapa itu terlaksana, yaitu proses penyelamatan bagi umat manusia. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, Yesus yang naik ke sorga itu merupakan satu peristiwa yang besar, sebuah peristiwa yang bersejarah, menyentuh seluruh kehidupan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, dalam pembacaan ayat 50 sampai ayat 53 dari Lukas pasal yang ke-24 adalah menghadirkan perubahan yang besar kepada para murid. Perubahan yang nyata-nyata terjadi di tengah-tengah mereka adalah ketika Yesus harus meninggalkan mereka. Ketika Tuhan Yesus harus mati mengikuti kehendak Bapa dalam rangka menyelamatkan manusia. Jadi perlu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kematian Yesus
karena kesalahan dan pelanggaran kita. Keselamatan di dalam iman Kristen adalah keselamatan bukan karena kita baik, tetapi oleh karena pemberian anugerah dari Allah. Yesus yang seharusnya tinggal di dalam kemuliaan, tetapi ia harus mati di kayu salib demi dan untuk kita yang percaya kepadanya. Tapi kita melihat dan membaca bahwa peristiwa dari kematian Yesus membuat murid-murid itu menjadi kecewa. Kenapa? Yesus yang seharusnya menjadi pelepas, Yesus yang seharusnya menjadi pembebas bagi mereka, justru sekarang didapati oleh murid-murid, dia harus tergantung dan mati di atas kayu salib. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, di situ terlihat bagaimana Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Bagaimana murid pada akhirnya bersukacita. Bagaimana para murid orang-orang percaya pada akhirnya mereka beribadah dengan begitu antusias yang tinggi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah peristiwa kenaikannya ke sorga, ini membuka satu jalan yang baru kepada gereja Tuhan. Adanya satu pengharapan tentang sebuah kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka dalam kitab Yohanes, Roh Kudus itu tidak akan turun. Tapi karena kenaikannya ke sorga, maka Roh Kudus itu turun untuk menyertai dan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan. Ada 3 makna penting dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang harus kita mengerti dengan baik, dan kita maknai ini sebagai penuntun arah bagi langkah kehidupan kita selanjutnya. Yang pertama, dari pembacaan ayat 50 sampai ayat 53, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah menandakan penyelesaian dari misinya ia ada di dalam dunia. Kenapa saya katakan ini adalah tanda dari penyelesaian misinya di tengah-tengah dunia? Karena melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus itu telah mengalahkan dosa. Yesus itu telah mengalahkan kematian. Dan dengannya Bapak Ibu Saudara memberikan satu pengharapan yang baru akan sebuah tempat tinggal yang ia sediakan bagi kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ke-3, Alkitab katakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Disinilah Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh hari sebelum peristiwa kenaikannya itu telah disampaikan terlebih dahulu kepada para murid-muridnya.
bahwa akan ada masa dan waktu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Dan ia naik ke sorga adalah dalam rangka menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya kepada namanya. Yesus menjanjikan bahwa di dalam rumah Bapa itu banyak sekali tempat tinggal. Ini berarti ia memberikan satu harapan yang baru, bahwa kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu, melainkan sebuah transisi dari sebuah kehidupan untuk menuju kepada kehidupan kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas Tuhan Yesus telah selesai di dalam dunia ini dengan ia naik kembali ke tempat asalnya, ke sorga. Bahwa misi penyelamatannya itu telah selesai. Dan ini menjadi kunci keyakinan kita, bahwa setiap mereka yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus telah naik ke sorga. Ini menandakan penyelesaian misinya ada di dalam dunia. Misi terbesar di dalam dunia dari Tuhan Yesus Kristus bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk memberikan kelegaan, bukan untuk memberikan sentosa, tetapi justru menyelamatkan mereka dari dosa. Menyelamatkan mereka dari dosa. Sebab ketika ada pengampunan dosa, bicara tentang kelemahan tubuh, bicara tentang sakit, bicara tentang keterbatasan, bicara tentang kelemahan-kelemahan, semua sudah diselesaikan dengan pengampunan, dengan penyelamatan melalui kematiannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi satu tanda bagi kita, bahwa bagi kita yang percaya kepadanya pasti selamat. Keselamatan di dalam iman Kristen bukanlah sesuatu yang berada di angan-angan semata. Bukan hanya sebatas keinginan, bukan sebatas kerinduan, tetapi keselamatan melalui Kristus adalah hukumnya pasti. Kenapa? Karena Yesus telah naik ke sorga, dan implikasinya adalah ia telah menyelesaikan secara tuntas seluruh kegenapan Alkitab itu. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, kita memiliki sebuah harapan yang baru di dalam Kristus. Kita memiliki sebuah harapan-harapan yang begitu baik, sebuah pengharapan yang memang direalisasikan dalam hidup kita melalui peristiwa kenaikannya ke sorga. Jadi saudaraku sekalian, peristiwa kenaikan ke sorga jangan hanya dijadikan sebagai momentum semata, tetapi biarlah momentum itu menjadi satu realitas di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita memiliki dampak, kita memiliki pengaruh terhadap peristiwa kenaikannya ke sorga. Pengharapan, ada sebuah kehidupan yang baru yang ia berikan kepada kita. Selain daripada itu, ia menjanjikan sebuah tempat. Tempat apa itu? Bagi kita, dia sediakan sebuah tempat yang terindah bagi kita. Dan di sorga Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi memikirkan makan minum, kita tidak memikirkan kawin mawin, kita tidak memikirkan sakit penyakit,
Di sana yang ada adalah interaksi. Yang ada di sana adalah hubungan kemuliaan antara kita manusia ciptaannya itu dengan Sang Pencipta. Sebab Bapak Ibu Saudara, keintiman dengan Sang Pencipta itu menjadi satu tujuan kenapa Ia menyediakan tempat bagi kita. Sebab relasi yang dibangun antara Allah Sang Pencipta dengan manusia itu adalah kenikmatan paling tertinggi. Kalau Bapak Ibu Saudara belum merasakan kuasa dan kehadiran dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak pernah akan nikmati keindahan itu yang Tuhan sediakan, janjikan bagi kita. Karenanya saya selalu memiliki moto begini, dalam ibadah hendaklah masing-masing kita itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita alami, kesulitankah, penderitaankah, sakitkah, semuanya akan menjadi ringan kita tanggung bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa membuat kita bersejahtera di dalam dunia ini? Apa yang bisa membuat kita bahagia? Materialkah, kekayaankah? Tidak. Yang menjamin kita dapat berbahagia sesungguhnya hanya relasi yang dipulihkan oleh Tuhan itu, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita bisa belajar ini Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Injil. Ketika orang sakit, ketika orang berdosa, ketika mereka yang lemah berjumpa pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak tinggal di dalam keputusasaan. Mereka tidak tinggal lagi di dalam kekecewaan. Mereka tidak tinggal lagi di dalam kepedihan. Tetapi yang muncul adalah sukacita yang besar. Bukan oleh karena kesembuhan itu, tetapi karena perjumpaan pribadi itulah yang membuat orang bersukacita. Karenanya lihat Alkitab mencatat, pergilah, Yesus katakan, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang menyembuhkan itu? Saya percaya ketika Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam, karena para imamlah yang punya legalitas untuk menyatakan kamu sembuh atau belum dari penderitaan sakit kusta itu. Saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam, saat ia melangkah dia belum sembuh. Tetapi yang menyembuhkan mereka adalah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika anak-anak kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita sebagai orang tua bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya telah digenapkan, semuanya telah selesai. Jadi apa yang kita baca dari ayat ini dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahwa memang misinya telah selesai. Anda dan saya sekarang di dalam kehidupan yang bermakna. Anda dan sekarang ada di dalam jaminan kehendak Bapa yang direalisasikan secara sempurna itu. Jadi jangan sampai kita terintimidasi dengan sakit, dengan masalah, dengan kesulitan kehidupan. Tapi letakkan ABCD itu ada di bawah tentang bagaimana Kristus itu telah naik ke sorga dan menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Inilah yang akan mengubah paradigma kita.
Inilah yang akan mengubah cara pandang kita tentang sakit, tentang kelemahan tubuh, tentang situasi dan keadaan yang kita alami. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus yang naik ke sorga yang kita peringati hari ini menandakan bahwa misinya di dunia itu telah selesai. Apa misinya itu? Penyelamatan kepada manusia yang percaya kepadanya. Sehingga kalau kita memahami satu nilai kebenaran ini, kita bisa memaknai dan menghargai setiap kehidupan kita di dalam semua proses hidup yang harus kita lalui. Yang kedua, dari ayat yang kedua, dari ayat yang ke-51 dari Lukas pasal 24 itu, ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang kedua, makna daripada kenaikan Yesus ke sorga adalah bicara tentang pemberian berkat dan Roh Kudus. Di dalam kitab Perjanjian Lama, hal pertama yang Allah lakukan di dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati mereka. Itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Berkat itu tidak hanya bicara tentang kelimpahan materi. Berkat itu tidak hanya bicara tentang berapa banyak materi yang kita miliki, tetapi berkat di sini adalah bicara tentang jaminan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan atas kita yang percaya kepadanya. Ini adalah kitab pasal terakhir dari Injil Lukas. Akan menjelang kepada peristiwa di mana gereja itu dipimpin oleh para rasul-rasul. Kenapa Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, ia memberi berkat dan Roh Kudus kepada mereka? Karena Tuhan Yesus tahu pada kitab Kisah Para Rasul, kita melihat begitu banyak tantangan para rasul di dalam mewartakan berita Injil Kristus itu, yang di dalamnya ada berita sukacita, yang di dalamnya ada berita kedamaian, yang di dalamnya ada berita damai sejahtera itu. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memberi berkat kepada mereka. Artinya ada satu jaminan perlindungan, ada pimpinan Tuhan yang menyertai mereka. Dan sebelum mereka naik ke sorga, Tuhan Yesus naik ke sorga, ia juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Untuk apa? Menolong mereka supaya mereka mampu melewati semua kehidupan ini yang disesuaikan dengan kehendak Bapa. Sekarang ini adalah zaman anugerah, di mana kelimpahan berkat, di mana kemuliaan, di mana kasih karunia itu dilimpahkan kepada setiap kita. Inilah saatnya pintu sorga dibuka begitu seluas-luasnya bagi kita semua umat manusia. Dan ia teguhkan setiap kita dengan berkat yang menyertai kita. Jangan pernah kita ragu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita takut, karena pimpinan perlindungan dari Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Roh Kuduslah yang akan meneguhkan dan menolong kita. Ia hadir di dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis, Roh Kudus itu adalah pengganti Yesus Kristus. Itu keterbatasan ia menyampaikan kedudukan Roh Kudus bagi orang-orang percaya sepeninggal Yesus naik ke surga. Tetapi mari kita maknai demikian, bahwa Roh Kuduslah yang sekarang ini bekerja di antara kita,
yang menyertai kita. Sekarang kita tidak seorang diri, tetapi ada Roh Kudus yang menopang kita. Ada pekerjaan Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita untuk selalu berada di dalam kehendak Bapa. Pimpinan dan perlindungan dari Tuhan, penyediaan berkat itu diperuntukkan ketika kita belajar atau mengadopsi kehendak Allah itu, kita kenakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi percayalah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa itu bukan perkara yang mudah, tetapi bukan perkara yang terlalu sukar. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti kehendak Bapa, ada berkat perlindungan dan pimpinannya, serta Roh Kudus itu yang akan memampukan dan menolong kita, sehingga hidup kita itu semakin bersinar. Hidup orang-orang percaya seperti rembang tengah hari, yang setiap hari dari pagi siang terus menjelang siang, terus bersinar seperti kemuliaan Bapa. Mari kita berlomba-lomba dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, Bapak Ibu Saudara, untuk memperbaharui kualitas hidup kita ini, untuk memperbaharui keimanan, keyakinan kita kepada Tuhan, sebab Ia menjamin dengan berkat itu ada perlindungan dan penyertaan Roh Kudus yang difungsikan untuk menolong kita. Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia dari dosa. Roh Kudus itu akan mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu akan membantu kita untuk berdoa, sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Sulit kita untuk mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan secara esensi menurut kehendak Bapa. Tetapi Roh Kudus yang akan membantu kita untuk berdoa, agar doa kita itu sesuai dengan kehendak dari Bapa. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga harus menjadi penunjuk arah dan penentu bagi kita hari ini. Jangan bersedih karena ada Roh Kudus yang menghibur kita. Jangan takut. Kenapa? Karena Ia sang pelindung kita, Ia sang pemimpin kita. Tidak mungkin Ia membiarkan kita sedemikian rupa. Tidak mungkin Ia membiarkan kita sengsara jatuh tergeletak. Tetapi Ia akan menopang kita dan memampukan kita. Dan meskipun harus ada banyak warna kehidupan, proses-proses hidup yang harus kita lalui, tetaplah taruh keyakinan yang terdalam di dalam hidup kita ini. Berkat Tuhan cukup bagi kita, sebab Ia menyediakan perlindungan. Ia yang memimpin seluruh hidup kita, sehingga setiap langkah kaki kita tidak mungkin berada di dalam jalur yang tidak benar. Tidak mungkin akan jatuh ke dalam lubang yang membuat kita binasa. Tetapi pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada kemuliaan Bapa, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapannya. Dan yang terakhir dari ayat yang ke-52, ayat 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang terakhir kita baca dari ayat ini, peristiwa dari kenaikan Yesus ke sorga. Maknanya begitu luar biasa bagi orang percaya. Persekutuan mereka, ibadah mereka menjadi satu ibadah yang berkualitas, menjadi satu ibadah yang bermakna, menjadi satu ibadah yang membawa impact begitu besar, yang punya implikasi dahsyat di dalam kehidupan sehari-hari.
Apa implikasinya? Lihat, lalu mereka pulang ke Yerusalem bukan hanya dengan bersukacita, tetapi Alkitab katakan sangat bersukacita. Ini adalah bukti nyata dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang membawa perubahan di dalam persekutuan mereka. Ibadah perjumpaan mereka dengan Tuhan begitu bernilai, begitu berharga, begitu bermakna di dalam hidup mereka. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Saya tidak dapat menggambarkan makna sangat bersukacita itu, tetapi bersukacita saja sudah melampaui akal pemahaman kita untuk mengerti, memaknakan apa arti itu. Apalagi ditambah dengan sangat bersukacita. Artinya, ketika mereka beribadah, ketika mereka bersekutu dan kembali ke dalam masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang antusias. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang bergairah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat. Bapak Ibu Saudara, yakinlah ketika kita terjun ke dalam dunia, ke lingkungan di mana kita ada, kita tidak lagi memikirkan seberapa banyak yang kita dapat, seberapa banyak yang kita peroleh. Tetapi ada sukacita dalam kita mengerjakan itu. Itu yang terpenting. Bukan seberapa hasilnya yang menjadi target pencapaian kita, tetapi bagaimana cara kita melakukan, disertai dengan sangat bersukacita. Inilah gairah yang saya harapkan menjadi inspirasi bagi kita untuk kita terjun ke lapangan, bersosialisasi dengan lingkungan kita. Mari kita bergairah Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersemangat dengan apa yang kita alami hari ini. Jangan kita terintimidasi dengan kesulitan, dengan masalah yang kita alami hari ini. Lihat, perjumpaan antara murid-murid dengan Yesus ketika ia naik ke surga. Ada implementasi yang kemudian dimaknakan dalam hidup mereka, dalam keseharian itu. Mereka sangat bersukacita. Sukacita itu tidak harus tertawa, tetapi sebab ada beberapa orang mengalami sukacita itu menangis, mencucurkan air mata. Dan sukacita yang dikerjakan oleh peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak hanya membuat hati mereka bergirang, tidak hanya membuat hati mereka bergairah bersemangat, tetapi menuntun mereka setia sampai kepada kesudahannya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 53, mereka senantiasa di mana dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka mendedikasikan dirinya berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Artinya mereka setia sampai akhir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang memampukan kita? Apa sih yang memotivasi kita? Apa sih yang menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk kita setia? Selain daripada peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu, di mana berkat dan penyediaan Roh Kudus bagi gereja, bagi umatnya. Ini berarti betapa penting peristiwa kenaikan Yesus ke surga bagi setiap orang-orang yang percaya. Ibadah mereka menjadi ibadah yang bermakna, sehingga semua orang yang hadir terintimidasi dengan itu. Mereka semua merasa antusias. Tidak ada yang berdiam diri. Mereka semuanya mengucapkan syukur
bersyukur kepada Allah sampai selesai kehidupan mereka. Saya berdoa, saya berharap setiap kita anak-anak Tuhan yang memahami dengan baik peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu, kita mampu bertahan sampai selesainya. Kita mampu bertahan menjadi anak-anak Tuhan apapun yang terjadi. Seberat apapun situasinya, kita tetap memprioritaskan Tuhan. Kita tetap bergairah, kita tetap antusias, kita tetap bersemangat, karena ada Tuhan yang memberkati kita, karena Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Saya simpulkan, kenaikan Yesus ke sorga adalah menandakan penyelesaian misinya ke dalam dunia, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa, mereka yang percaya kepadanya tentunya. Ada pemberian berkat dan Roh Kudus untuk memimpin dan menolong, menghibur kita ketika kita mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dan yang ketiga, ada ibadah yang bermakna, ada persekutuan yang bermakna. Kiranya kebenaran-kebenaran ini menginspirasi dan menolong kita untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama ke depan. Kita mau lakukan apa dalam hidup ini? Kita mau mengeluh? Kita mau terus ada dalam sukacita atau di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian, Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ku
kiranya peristiwa kenaikanmu ke surga menjadikan kami tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir. Engkau datang, Engkau hadir di dalam pergumulan mereka. Engkau hadir, Engkau mendatangi setiap bangku-bangku mereka. Jamah pribadi-pribadi ini, jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang antusias, pribadi-pribadi yang bersemangat, pribadi-pribadi yang bergairah, sehingga mereka memiliki kekuatan yang ekstra yang datang dari Tuhan. Jadikan mereka umat-umat pemenang, sebab mereka memang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui peristiwa kebangkitan dan kematiannya, melalui peristiwa kenaikan ke surga. Dan kami percaya hari ini hidup kami ada di dalam kesemangatan dari Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak lemah, sebab ada Tuhan yang memberkati kami. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Allah bagi kami, ada pimpinan Tuhan yang menyertai kami, dan Roh Kudus yang memimpin dan menghibur kami, yang juga menguatkan kami. Pimpin kami di dalam jalan terang Tuhan. Terus ajar kami untuk memikirkan setiap kebenaran-Mu ini, sehingga tidak berhenti hanya ada di sini, tetapi kami terus berkembang, kami terus berbuah, kami terus memikirkannya di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga pribadi kami semakin hari semakin sempurna, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur, dan kami terima dengan sukacita. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Gembala untuk penyampaian firman yang begitu luar biasa. Selanjutnya kita akan berikan korban persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diberkati luar biasa oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Raja Maha
Selamat ulang tahun buat Saudari Valen Maria Yumai tanggal 26. Selamat ulang tahun Saudari Jessica Mayvi Chandra tanggal 26. Selamat ulang tahun untuk Ibu Wicen tanggal 27. Selamat ulang tahun anak Altariani Daily tanggal 28. Selamat ulang tahun bagi Saudara Riu tanggal 30. Tuhan Yesus memberkati bagi saudara dan saudari yang berulang tahun. Telah dibentuk panitia Natal, ketuanya Saudari Floren, kemudian bendahara sekretaris Saudari Jessica Natalia, bendaharanya Saudara Yolanda. Jadi rupanya untuk tahun ini anak-anak muda yang pegang, ya, anak-anak muda yang pegang, tapi tetap bapak-bapak, ibu-ibu bantu mereka ya, karena mereka masih unyu-unyu semua ya. Jadi tolong ditopang mereka supaya semua bisa berjalan dengan baik. Apakah ada bapak ibu saudara yang hendak berjanji iman bagi Natal? Kemarin sudah semua? Belum. Ada? Bisa angkat tangan? Yang berjanji iman Natal? Sudah semua? Tidak ada? Pak Stephen 1 juta. Bendahara Yolan, Pak Stephen 1 juta dicatat. Ya, catat. Ada lagi? Bapak Daily 500. Ada lagi? Itu Bapak Yasam. Langsung ke panitia. Bapak Philip. Pak Philip 1 juta. Bapak Erik 1 juta. Bapak Erik Suryana 1 juta. Ada lagi? Mama Ethan 500. Mama Ethan 500. Ada lagi? Ibu Gembala 1 juta. Cukup? Nanti seandainya Bapak Ibu bersedih hati, ya WA saya ya. Nanti saya sampaikan kepada bendaharanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak Arpan Rosadi ya, yang baru pertama kali datang. Beliau sedang sakit, minta bantuan doa kita. Jadi sebelum nanti setelah ibadah doa berkat, Bapak Ibu semua jangan pulang dulu, kita akan berdoa bagi Bapak Arpan Rosadia. Baik, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan kami bisa beribadah pagi hari ini. Dan Engkau yang memungkinkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang hadir di dalam keseharian kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Berkati kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, bahkan sebagai orang tua. Tangan Tuhan yang terus terulur bagi kami, memampukan, menguatkan kami untuk kami terus mengapresiasikan diri kami kepada kehendak dan rencana Allah, agar kehadirannya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, besar ataupun kecil. Tuhan yang akan melimpahkan segala kemurahan dan berkat-Nya bagi kami. Diberkatilah Saudari Valen, Saudari Jessica, Ibu Wicen, anak Altarani Daily, anak Riu,
Tuhan jamahlah mereka satu persatu. Tuhan telah pertambahkan usia yang baik bagi mereka. Selanjutnya Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Engkau yang akan melaksanakan seluruh karya agung-Mu kepada setiap mereka. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Panitia Natal telah terbentuk, Engkau memberkati ketua, Engkau memberkati sekretaris dan bendahara, dan semua yang terlibat di dalamnya, supaya ke depan kami melihat ada kerjasama yang baik di antara kami. Memberkati saudara dan saudari kami Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Pengyo, hamba berdoa bagi Bapak Cheng Hai, hamba berdoa bagi Bapak Rudi, hamba berdoa bagi Opung Bonar, hamba berdoa bagi Ibu Maria, bagi Oma Unggang, Ibu Simanjuntak, berdoa bagi Ibu Ari, berdoa buat anak kami Queen. Tuhan, tolong nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau hadir dan tinggal bersama dengan mereka. Jamah lawat mereka satu persatu, penuhi mereka dengan segala sukacita dan kemurahan dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati anak-anak bangsa kami, supaya kami yang ada di dalamnya pun mengalami sejahtera dan berkat dari Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah, berkati pula gereja-Mu tempat ini. Betapa kami rindu untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhanlah yang menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, serta menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari